Terus gimana? Apakah dulu zaman Rasul, zaman sahabat ada KDRT ya? KDRT gitu? Iya, saya ingin jelaskan di awal bahwa takaran boleh memukul itu, bolehnya bagaimana? Terus dalam apa tuh level seperti apa? Seperti gitu, apa ya? kerasnya? Iya, kan dalam ini disebut dengan muaqabah, sanksi, memberikan sanksi itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close, Kupas Lewat Obrolan Santai bersama guru kita semua, Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, ini kita mau bahas yang lagi sempat rame kemarin ya. Cuman sebenarnya udah nggak rame lagi. Kita ramein lagi. Kita ramein lagi. Soal rumah tangga nih, Ustadz. Soal rumah tangga yang ternyata ada sepasang suami istri ya. Partner in bisnis juga mungkin. Yang wah luar biasa gitu, dapat penghargaan pasangan romantis lah tahun 2000 berapa sih kemarin tuh, 2021 atau 2022 deh. Nah, ternyata di balik itu semua, di balik kemesraan yang muncul di media sosial, yang tampil di TV, semuanya itu ternyata ada kasus gitu. Dan kemarin sempat rame, ternyata ada KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, itu membuat kaget banyak orang. Wah, ternyata nggak sesuai ekspektasi ya. Bahkan ada beberapa CCTV-nya tersebar itu kan ngeri juga ya. Itu kekerasannya parah sih. Nah, itu gimana Sat? Kita menanggapi itu Sat. Nah, terus gimana? Apakah dulu zaman Rasul, zaman sahabat ada KDRT ya? KDRT. Iya, saya ingin jelaskan di awal bahwa ini menjadi inspirasi saya dalam buku Betapa Romantis Rasulullah yang pernah terbit. Romantisme itu bukan di media sosial gitu ya, bahkan tidak perlu diumbar. Karena ada orang yang di media sosialnya begitu romantis, pegang tangan, padahal itu dalam rangka untuk kebutuhan syuting doang. Pas syuting pegang tangan ya, begitu saya nggak pegang lagi gitu kan. Jadi romantisme itu bukan di media sosial dan tidak mesti diumbar. Tapi romantisme itu ada di dalam rumah tangga dan bukan menjadi keseharian, sesuatu yang automatically. Ya, jadi satu yang menjadi habit gitu ya. Jadi ada orang kan yang romantis pas ulang tahun saja, misalnya kan. Ada orang yang romantis pas kondangan saja. Nah, jadi kondangan, pegang tangan, foto-foto ya. Tapi tidak, sampai mobil berantem lagi. Benar, nah ini kan lucu. Jadi romantisme itu satu yang alami, habit, jadi kebiasaan sehari-hari dan menjadi keseharian kita. Dan yang dimaksud dengan romantis itu kan tidak mesti pegang tangan, kemudian mohon maaf berciuman, itu bagian yang saja. Ketika seorang istri misalnya memberikan minum kepada suaminya ya, dengan seikhlas mungkin, tentu saja itu kan bagian romantisme juga. Ya. Apalagi misalnya suaminya dikasih minum, dia minum dari gelas itu, istri minum dari gelas itu juga. Nah ini namanya malas cuci piring. Nabi juga melakukan hal itu dalam konteks romantisme. Ini poinnya ya. Jadi romantisme bukan di media sosial. Kita jangan silau dengan penampilan artis, selebritis, pasangan selebgram yang begitu romantis di media sosial. Wallahu alam di rumahnya. Ya, kita berharap lebih dari itu bahkan ya. Romantisme itu kata Ustazah almarhumah Yoyusro ya, berpegang tangan ketika berdua di kamar tidur, nggak ada yang tahu gitu kan. Sampai kemudian mereka ngigau sendiri dan lepas gitu ya. Bukan pegangan tangan terus kameranya begitu. Iya, nggak ada yang lihat ya, tidak ada yang lihat. Lucu juga yang ngebayangin. Iya. HP-nya saya ngebayangin sulitnya begitu ya. Niat banget sulit. Ya, kecuali orang yang moto ya. Jadi saya pernah lihat foto gubernur, gubernur Sumatera Barat mantan ya, Pak Irwan Praetno. Fotonya ngeblur. Jadi karena motonya dari jarak jauh dan itu diam-diam tanpa diketahui. Jadi yang moto orang lain bukan drama gitu ya. Dan nggak settingan ya. Nggak, ini di warung gitu kan. Ketahuan banget itu fotografernya amatiran. Ya, mungkin pakai headphone ngumpet gitu kan. Jadi ngeblur dan mungkin goyang ya.
sedang makan mie ayam berdua satu mangkok. Oh, satu mangkok. Satu mangkok berdua ya mungkin. Ya itu saya yakin bukan drama, bukan foto saya dong lagi, enggak. Kalau itu aneh sering buat hemat satu aja. Satu aja gitu hemat ya. Minumnya satu aja. Nah, sedotannya dua. Jadi itu romantisme itu bukan di media sosial, dunia maya, tapi di dunia nyata. Satu. Nah, bagaimana dengan Islam yang memandang KDRT ini? Jelas ini pelanggaran, nggak boleh ya. Jadi kita simak saja kesaksian seorang sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang membersamai Rasul hampir 10 tahun. Nah, karena begitu Nabi hijrah ke Madinah, ya, ibunya Ummu Sulaim binti Milhan ini segera memberikan Anas ini kepada Rasulullah untuk menjadi khadim Rasul, ya. Orang yang melayani kebutuhan Rasul. Jadi hampir 10 tahun bersamai Rasulullah, Anas bin Malik tidak pernah menemukan kasus-kasus misalnya omongan keras, kasar, apalagi UFO. Piring terbang ya, nah nggak ada ya. Lalu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini mungkin kita temukan dalam era qoblal Islam, sebelum Islam. Iya, ya, bangsa Arab memperlakukan para wanita itu dengan perlakuan yang sangat rendah dulu sebelum Islam ya. Makanya Islam datang justru untuk mengangkat martabat para wanita ini. Bahkan mungkin nggak hanya di bangsa Arab ya, hampir di semua tempat ya. Dulu. Tapi makanya misi Islam diantara adalah mengangkat derajat seorang wanita yang tadi direndahkan sedemikian rupa. Bahkan kalau bukan hanya di Arab, tapi di mana-mana ya. Bangsa Cina itu menganggap dulu wanita itu ya kelas rendah setara dengan budak gitu ya. Demikian dengan orang-orang Yahudi dan seterusnya, mereka menganggap di Eropa ya, orang Yahudi itu menganggap budak bahwa ini aja, wanita itu dianggap sebagai penyebab masalah gitu kan, penyebab masalah. Bangsa Arab menganggap wanita itu sebagai beban. Nah, makanya mereka pengen anaknya lahir bukan perempuan tapi laki-laki, karena begitu lahir pikirannya ini akan jadi beban, nggak akan bisa nyari duit, nggak bisa diajak bisnis luar kota jauh gitu kan, yang enggak sebagai sesuatu yang beban. Tapi dalam Islam enggak. Bahkan wanita itu menjadi diberdayakan, dimuliakan. Bahkan kalau dia dalam posisi ibu kan 3 tingkat dibanding ayah. Nah, jadi seorang sahabat bertanya, siapa yang harus saya hormati? Maka ibu sampai 3 kali ya, di atas ayah derajatnya. Demikian juga dengan seorang istri. Ya, Rasulullah mengibaratkan wanita itu seperti al-qarurah. Ya. Qarurah itu botol atau gelas yang terbuat dari kaca. Ya, kaca. Ya, ini kan bukan kaca nih ya. Jadi kalau terbuat dari kaca, nah wanita itu seperti itu kata Rasul ya. Jadi harus bagaimana sih kita melakukan gelas kaca yang tipis? Itu kan mesti pelan-pelan banget. Ya. Kalau kesenggol dikit, hati-hati. Taruhnya tempat yang bagus, aman ya. Dan benar. Iya ya. Jadi dia demikian posisi seorang wanita betul-betul harus dimuliakan dalam Islam. Ya. Namun pada saat yang sama bukan berarti dia tidak boleh berkiprah. Nah, ini pembahasan mungkin terpisah tentang wanita bekerja. Dia boleh bekerja tapi sesuai dengan fitrahnya ya. Nah, jadi bahkan ada beberapa profesi yang memang dituntut wanita itu lebih bagus melaksanakannya. Misalnya dokter ahli kandungan itu sebagai wanita. Atau misalnya guru anak-anak TK. Saya nggak kebayang kalau guru TK itu bapak semua ya. Nggak seru. Kayaknya seru ya. Garing ya. Nah, jadi ada profesi. Jadi dituntut wanita tuh yang keluar rumah dan beraktivitas ya. Nah, jadi itu pandangan Islam terhadap kekerasan rumah tangga sangat-sangat tidak boleh, dilarang. Enggak ya. Jadi baik omongan ya, ataupun sampai pada fisik. Jadi sebelum sekarang ada undang-undang KDRT, Islam sudah jauh-jauh hari sudah mengantisipasi hal itu. Ya. Nah, mungkin banyak juga yang salah paham yang ketika ada boleh memukul istri itu. Nah, itu mungkin banyak yang nggak paham itu gimana takaran boleh memukul itu, bolehnya bagaimana? Terus dalam level seperti apa gitu, ya? Iya, kan dalam ini disebut dengan muaqabah, sanksi, memberikan sanksi itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Ini bukan hanya untuk istri itu, bahkan dalam pendidikan anak juga ada. Ya. Jadi perintah untuk sholat, ya, kalau tidak mau pukul kan ada, itu ada ya. Jadi perintahkan mereka sholat ketika usianya 7 tahun, pada usia 10 tahun kalau nggak mau sholat kan pukul gitu ya.
Tapi prinsip pukul di sini bukan bukan lita'dzib untuk nyiksa, enggak, ya. Tapi untuk ta'dib, bagian dari pendidikan. Dan karenanya dia menjadi solusi paling akhir. Makanya Umar bin Khattab itu kan menggantungkan cemeti di dindingnya, ya, mengantisipasi anaknya tidak sholat. Tapi faktanya sampai akhir hayat tuh cemeti nggak pernah turun. Nah, jadi pukulan tadi itu sekedar bagian dari ancaman, bukan yang pertama. Jangan dikit-dikit mukul, enggak. Jadi bagian. Bahkan tahapan pertama ketika seseorang terjadi asyiqaq gitu kan, antara suami istri, itu bukan mukul, ya, tapi fahjuruhum fil madaji, tinggalkan mereka, jangan temenin tidur gitu kan. Nah, jadi pisah ranjang lah. Iya, pisah ranjang. Jadi ini hukuman pertama ya, pisah ranjang. Cuman pisah ranjang kadang yang tersiksa bukan istrinya, tapi malah suaminya yang tersiksa ya. Makanya suaminya tidak ada sofa. Iya. Jadi karpet. Karena punya kamar satu ya. Mungkin konteks aturan itu mungkin ketika dulu para suami itu punya istri lebih dari satu kali ya. Jadi ketika dia memisahkan istri yang pertama, masih ada alternatif gitu ya. Kalau ini kan dia misahin istrinya, malah dia sendiri yang tersiksa. Tahunya 1, 2, 3 sama-sama marah. Sama-sama marah. Tidur luar. Nah, jadi hukumannya paling akhir itu. Dan memukulnya bukan untuk menyiksa, maka memukulnya kan dengan adab. Ya, jadi kalau mukul dengan adab, makanya dipukul bukan pala gitu kan, bukan leher, nggak boleh. Wajah tuh nggak boleh. Nggak wajah, nggak boleh sama sekali sampai darah, enggak ya. Dan itu sekali lagi itu udah terakhir. Kalau bisa seperti Umar tadi itu nggak pernah turun. Nah, ini menunjukkan tentang keberhasilan kita dalam mendidik. Jadi kalau seorang suami sampai mukul istrinya, berarti dia nggak bisa mendidik istrinya sehingga sampai memukul, kan begitu ya. Nah, jadi nggak sembarangan memukul. Ya. Kalaupun iya, itu pada udah nggak ada jalan lain gitu kan. Dan terakhir dan memukulnya pun penuh dengan adab. Jadi mukul dengan adab itu kan mukul dengan kasih sayang gitu kan, jadi beda. Iya. Nggak boleh terasa sakit. Nggak boleh terasa sakit secara fisik ya, tapi ke hati langsung. Pukulan kasih sayang ya. Langsung jelek gitu. Iya. Iya. Nah, terus kalau misalnya ternyata nih, ada pertanyaan kan gini, kalau orang tuh udah nikah, berarti kan katanya dia jodoh. Iya. Terus ternyata udah 3 tahun berjalan, 5 tahun atau 10 tahun, ternyata akhirnya cerai. Nah, itu gimana? Apakah bukan jodoh atau gimana? Iya, jadi dalam Islam perceraian itu suatu hal yang dibolehkan, tetapi yang dibenci. Ya. Jadi abghadul halal indallahi talaq. Suatu yang dibenci oleh Allah, tapi halal itu adalah talak, cerai. Bahkan dalam Al-Qur'an ada surat at-talaq. Dan banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang aturan talak ini. Sampai di Amerika itu ada seorang Yahudi keturunan, dia sampai penasaran gitu kan, bermula dari kecurigaan bahwa Islam itu tidak adil, maka dia pelajari ayat-ayat tentang talak, cerai. Pada akhirnya dia masuk Islam. Ya, jadi dia masuk Islam karena membahas masalah talak dalam Islam. Jadi tentang keadilan Islam gitu kan. Dia melihat ada keadilan Islam di situ ya. Nah, jadi talak itu satu hal yang dibolehkan, tapi abghad, dibenci. Kalau bisa jangan. Itu adalah pintu darurat. Ibarat seorang naik pesawat, pintu darurat ada tuh, tapi jangan dipakai. Itu kalau dipakai bahaya gitu kan. Jadi, tapi dalam kondisi yang sangat terjepit, kalau dipertahankan akan menimbulkan kezaliman, boleh. Nah, kaitannya dengan jodoh, iya jodoh, tapi jodohnya sampai di situ, gitu kan? Jodohnya mungkin periodik. Jodohnya ya. Nah, yang kita harus lakukan adalah darurat, pintu darurat tadi, kalau bisa jangan dipakai. Ya, persis seperti kita pesawat. Ya, kalau bisa pintu darurat jangan dipakai gitu. Kalau bisa, upayakan. Makanya pilotnya harus benar gitu kan. Pesawatnya harus dicek dulu sebelum terbang ya. Bensinnya harus yang aman ya, supaya pintu darurat ini nggak pakai. Nah, dan pernikahan juga demikian. Jangan sampai pintu darurat bernama talak ini kepake. Ya, makanya harus kita waspadai dengan menjaga kedekatan dan romantisme, kemudian komunikasi yang bagus gitu kan dengan pasangan kita, maka insya Allah pintu darurat tidak akan kepake. Karena kalau udah ibaratnya tuh ada, aneh dengar tuh kata-kata Ustadz Lukman ya, sebagaimanapun kapal rumah tangga jangan terjun ke laut ya. Karena di laut lebih parah. Lebih parah, jadi kita pertahankan gitu ya. Kecuali punya skoci. Iya, betul. Nah itu ya teman-teman ya, jadi
Selalu pasti ada hikmah Ustaz ya? Iya. Dari setiap kejadian. Ya, jadi pertama Allah itu tidak akan menguji seorang hamba kecuali atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang kedua, setiap peristiwa mesti ada hikmah. Walaupun kita tahu hikmahnya setelah peristiwa terjadi. Iya. Dan hikmah itu milik kita ya Ustaz ya? Iya. Milik orang-orang beriman. Iya, ya. Jadi al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi hikmah itu, pelajaran itu, ilmu itu milik umat Islam. Dimanapun dia berada, maka bahwa hakku bihi, dia berhak dapatnya. Nah, semoga apapun yang terjadi di luar sana, ya entah itu kasusnya siapa, selebgram, artis siapa gitu, atau mungkin tetangga kita sendiri, atau mungkin kejadian kita sendiri, itu bisa kita ambil hikmahnya, jadi pelajaran ya Ustaz ya. Ya, kan katanya kalau nggak ada yang bisa diambil ya cukup ambil hikmahnya aja. Gitu. Oke, makasih banyak Ustaz. Sampai Sama-sama. ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.